Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tetap bersemangat, tetap bersukacita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, kembali berjumpa kembali dengan kami, tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Bapak, Ibu, saudara, sahabat, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya terus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendengarkan sebuah pujian lagu Jawa. Mangkene pangandikane sira aja padha kuwate luwih dhisik golek ana kratone Allah lan kasampurnane Rama kita ing suwarga wis pirsa lan tansah sumadya apa kang dadi karepmu bakal dicukupi kebutuhanmu mangkene pangandikane sira aja padha kuwate luwih dhisik golek ana kratone Allah lan kasampurnane Rama kita ing suwarga wis pirsa lan tansah sumadya apa kang dadi karepmu bakal dicukupi kebutuhanmu Dalangan manuk ing awang-awang ora tandon pangan saben dina ora kekurangan josumelang yen dadi putrane Gusti saben dina kita luwih diopeni bakung ing awang ora tau nyanting endahing ngungkuli sang raja aja maneh yen kita gelem pracaya bakal didandani uripmu endah lan mulya mangkene pangandikane sira aja padha kuwate luwih dhisik golek
ono kratone Allah lan kasampurnane Rama kita ing suwarga wis pirsa lan tansah sumadya apa kang dadi karepmu bakal dicukupi kebutuhanmu Kondalangan manuk ing awang-awang ora tandan pangan saben dina ora kekurangan Josumelang yen dadi putrane Gusti saben dina kita luwe diopeni penyawangan kembang bakung ing ora tau nyanting endahe ngungkuli sang raja saya maneh yen kita gelem percaya bakal didandani uripmu endah lan mulya Kondalangan manuk ing awang-awang ora tandon pangan saben dina ora kekurangan ayo melang yen dadi putrane Gusti saben dina kita luwe diopeni penyawangan kembang bakung ing ora tau nyanting endahe ngungkuli sang raja saya maneh kita sing gelem percaya bakal didandani uripmu endah lan mulya bakal didandani uripmu endah lan mulya bakal didandani uripmu endah lan mulya Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa Engkau mendandani hidup kami. Engkau memberi kami keindahan dan kemuliaan. Sebab hidup kami Engkau pelihara lebih daripada burung di udara. Hidup kami Engkau jadikan indah lebih dari bunga bakung Tuhan di padang. Karena itu sungguh kami bersyukur. Biarlah hidup kami terus percaya kepadamu. Tidak khawatir akan hari ini dan hari esok, bahkan juga untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena kembali Engkau membawa kami di dalam ibadah live bersama dengan tim JKI Mana Eklesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu masih khawatir? Firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, kekhawatiran boleh datang, tetapi iman percaya kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, percayalah.
Terima kasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya yang bisa nyanyikan pujian ini? Yang belum, mari belajar bersama kami. Memang lagu ini sudah lama sebetulnya, tapi karena jarang dinyanyikan. Tapi kali ini kita akan nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Lihat burung terbang riang, diberi makan oleh Tuhan. Lihat bunga yang di ladang, diberi warna indah. Jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan pasti memelihara kita semua yang percaya kepadanya. Lihat burung terbang riang, diberi makan oleh Tuhan. Lihat bunga yang di padang, diberi warna indah. Jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan pasti memelihara kita semua yang percaya kepadanya. Janganlah ragu, jangan bimbang, Dia tadi. Percayalah, Tuhan menolong dan membimbing, Dia sertai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, kelihatannya kata-kata ini sederhana, tapi tidak sesederhana apa yang kita ucapkan. Karena iman percaya itu membutuhkan sebuah tindakan nyata dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jikalau kita di pagi hari melihat burung-burung berterbangan, dia mencari makan ke sana kemari, Tuhan pelihara sepanjang hari hidup mereka, dan mereka tetap sentosa di dalam Tuhan. Kita tahu bunga bakung yang di ladang warnanya indah, berwarna-warni, tapi hidupnya hanya singkat. Pagi mekar, sore layu, lalu kering dan dibakar orang. Hidup Bapak Ibu jauh lebih berharga daripada burung dan bunga bakung. Karena itu, mari kita menetapkan hati untuk terus percaya kepada Tuhan. Kita akan pujikan kembali pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Lihat burung terbang riang, diberi makan oleh Tuhan. Lihat bunga yang di ladang, diberi warna indah. Jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan pasti memelihara kita semua yang percaya kepadanya. Janganlah ragu, jangan bimbang, Dia melihara. Percayalah, Tuhan menolong dan membimbing, Dia sertai kembali lagi. Haleluya. Janganlah ragu, jangan bimbang, Dia pelihara. Percayalah, Tuhan menolong dan membimbing, Dia sertai. Sesekali lagi dengan segenap hati. Janganlah ragu, jangan
pelihara. Percayalah Tuhan menolong dan memimpin, Dia sertai selamanya. Tuhan menolong dan memimpin, Dia sertai selamanya. Tuhan menolong dan memimpin, Dia sertai selamanya. Haleluya, Engkau selalu beserta. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami, segala kebutuhan kami. Ya Allah, Engkau memelihara hidupku dengan sempurna sejak pagi, siang, sore, malam. Aku percaya Engkau memelihara. Ya Allahku, ya Tuhanku. Haleluya. Oh ya narama sangkana ramun ikan naramase ya ralama ramasul ikan naramun. Allah yang hidup aku serahkan seluruh hidupku kepadamu. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita untuk lawatan Tuhan, untuk jamahan Tuhan. Dan mari kita menyatukan hati dan berdoa. Sungguh Bapa, kami bersyukur sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik di dalam loh hati kami. Dan firman-Mu terus memimpin, menguatkan setiap langkah hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono. Dan Bapak Ibu disilahkan untuk duduk kembali. Salam, selamat bertemu kembali dengan tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live saat ini. Kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik di rumah maupun yang di gereja, kita patut bersyukur saat ini di mana Tuhan masih memberikan kemurahan-Nya kepada setiap kita, hingga bersama-sama kembali kita menikmati hadirat-Nya, menikmati pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan-Nya sampai hari ini. Walaupun di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, namun kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Ya. Tema renungan kita
saat ini adalah jangan khawatir. Mohon dibacakan Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25 tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Alkitab menulis bahwa kekhawatiran seringkali itu menjadi momok, menjadi hantu dalam kehidupan manusia. Di zamannya Tuhan Yesus itu sudah terjadi. Oleh karena itu Tuhan memberikan satu pengajaran kepada para murid dan orang-orang yang saat itu mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kekhawatiran manusia di saat itu. Apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus seolah-olah tidak pernah tertanam di dalam hati manusia yang mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus saat itu. Tuhan melihat karena mereka memiliki kekhawatiran apa yang hendak dimakan, apa yang hendak diminum, apa yang hendak dipakai. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan hidup itu lebih penting daripada makanan. Seolah-olah itu yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu pun terjadi di masa-masa kita saat ini. Walaupun kita ini sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, dan kita dijadikan anak-anak Allah. Dan kita mendengar firman Allah ini berkali-kali ketika kita di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Namun yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, masalah kekhawatiran ini yang meracuni kehidupan kita, kehidupan iman percaya kita. Sehingga tidak pernah terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, perubahan hidup, kedewasaan rohani di dalam hidup kita.
karena ada kekhawatiran. Oleh karena itu Tuhan memberikan ilustrasi. Lihatlah burung di langit yang tidak menanam, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun dipelihara oleh Bapamu di surga. Terlebih kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya kita ini punya kelebihan daripada binatang atau burung dan sejenisnya. Kita manusia adalah ciptaan yang mulia, di mana kita dijadikan serupa dengan gambaran Allah. Mengapa kekhawatiran itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena dosa-dosa yang masih ada dalam hidup kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sedang memberikan contoh bunga bakung di padang, walaupun tidak memintal, namun didandani Bapa di surga. Salomo dalam kemegahannya tidak memakai salah satu daripada bunga bakung itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Salomo adalah salah satu raja yang pada zamannya mengalami kemegahan, kemuliaan, sehingga ratu dari selatan datang ingin mendengar hikmat Salomo. Tentunya umat Israel pada waktu itu mengenal namanya Salomo. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius ini, ayat yang ke-34 di sana dikatakan, ya, karena itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terlebih kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dipanggil menjadi anak-anak Allah, seharusnya kekhawatiran itu tidak ada dalam kehidupan kita. Seharusnya kita ini harus melewati kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang seperti yang dirasakan oleh banyak orang yang ada di luar sana. Tetapi marilah kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan mengingatkan kepada kita. Salomo dalam kemegahannya pun tidak memakai salah satu daripada bunga bakung itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mendandani bunga bakung di padang. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, pasti Tuhan memelihara kita. Burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal saja, dipelihara Bapa di surga. Terlebih jauh kita sebagai orang-orang yang percaya, seharusnya kekhawatiran itu tidak ada, karena kita mempunyai Allah yang hidup. Allah yang sanggup memelihara kita. Dan Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kita. Baik makan, minum, pakai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya ingin membagikan ada 3 hal
yang harus kita perhatikan supaya kita bisa melewati dalam kekhawatiran itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini, sebagai sumber berkat, sebagai sumber pengharapan, sebagai sumber kedamaian. Kita akan baca di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Padahal Rasul Paulus sendiri dalam kondisi ada di dalam penjara. Tapi Paulus tidak khawatir akan hidupnya walaupun ada di teralai besi. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Karena itu nyatakanlah kepada Allah dengan doa dan permohonan dan ucapan syukur. Oleh karena itu rahasianya untuk melewati kekhawatiran ialah kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Menjaga hati ini tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan sebagai sumber pertolongan, sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber berkat itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kalau saat ini Bapak Ibu dan saya ada di dalam kekhawatiran tentang apa yang hendak kita makan, kita minum, kita pakai hari ini, mari kita akan membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita punya masalah, punya persoalan, dan punya segala sesuatu yang mengkhawatirkan baik dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam usaha pekerjaan kita, dan dalam keluarga anak-anak kita. Namun satu hal Paulus mengajak supaya kita membangun suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena di sana dikatakan, nyatakanlah segala perkara kepada Allah dengan doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bapak Ibu yang kedua, hal yang kedua untuk kita melewati kekhawatiran, kita akan baca di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menegaskan dengan jelas, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, Ia akan memelihara kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah orang-orang yang tahu rahasia untuk melewati kekhawatiran, ialah orang-orang yang menyerahkan segala perkara hidupnya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau saat ini kita ada di dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk pernikahan kita, tetapi marilah kita menyerahkan semuanya itu kepada Dia, Ia yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita yang sudah ditebus darah Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaknya kita tahu rahasia-rahasia kebenaran ini. Mengapa seringkali kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu selalu ada dalam kehidupan kita? Oleh karena itu Rasul Petrus menegaskan, serahkanlah kekhawatiran kepada Dia, Ia yang memelihara kamu. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia adalah gembala yang baik. Dia sanggup menolong kita dan Dia sanggup memberkati setiap keperluan, kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita saat ini ada dalam situasi yang dikatakan dalam kekhawatiran, mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup di hari-hari yang terakhir ini. Tentunya banyak orang-orang di luar sana hari-hari ini juga mengalami kekhawatiran tentang masa depan mereka, tentang masa depan anak-anak mereka, tentang masa depan usaha pekerjaan mereka. Apakah saya mengalami sesuatu? Apakah saya bisa melanjutkan pendidikan anak-anak saya? Seringkali yang timbul dalam hati orang-orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran, keraguan-raguan, kecemasan, kebimbangan itu yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis, jikalau kita mau melewati kekhawatiran, jalan satu-satunya kita harus percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita akan mengalami rahasia campur tangan Tuhan? Oleh karena itu, hal yang ketiga, kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini adalah rahasia bagaimana kita mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengalami ya, berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan banyak orang. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang percaya, satu hal, yang pertama kita harus mencari kerajaan Allah. Dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau hidup kita ini ada di dalam kerajaan Allah, ada di dalam pemerintahan Allah, ada di dalam kedaulatan Allah, saya percaya tidak ada kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Tetapi
yang ada adalah ucapan syukur karena Bapak, Ibu, dan saya sudah ada di dalam otoritas Allah. Dan Allah Bapa di surga bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Dan saya percaya saat ini Bapak Ibu yang boleh menerima, mendengar firman Tuhan, mari saya ajak, jangan pernah ragukan Tuhan, di mana kita ada di dalam kerajaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika Bapak Ibu dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam persoalan, dalam pencobaan, seperti Alkitab katakan, karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi dari kekuatan manusia. Berarti di balik percobaan, di balik kesulitan, di balik kekhawatiran itu, Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita adalah tahu rahasianya, tahu resepnya untuk mengalami kelimpahan di dalam Tuhan, karena kita yang sudah menemukan kerajaan Allah itu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang saat ini yang ada di rumah maupun di gereja yang boleh menerima, mendengar renungan dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini, saya ajak, mari jangan terus tinggal di dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tetapi marilah saat ini tinggalkan kekhawatiranmu, tinggalkan kecemasanmu, tinggalkan ketakutanmu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, apa yang saya sampaikan mungkin terbatas karena waktu, namun kita percaya bahwa kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang apapun. Tetapi ketika Bapak Ibu menemukan kerajaan Allah itu di dalam Yesus Kristus, damai sejahtera akan tinggal di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Dan kekhawatiran tidak akan menguasai engkau kembali. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dengan kebenaran firman Tuhan, haleluya. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, apapun yang terjadi, situasi, kondisi, keadaan hidup kita, mari kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sebab firman itu yang menguatkan hati dan yang terus memimpin setiap langkah hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, kembali saya jemput untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian lama dengan penuh semangat ya. Haleluya. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Surga memelihara, haleluya. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga
di padang Dahiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan, Bapa di surga tetap memelihara pagi, siang, sore, petang, dan malam. Bapa terus memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya berupa pertolongan, berkat secara materi atau fisik, tapi juga Tuhan memberkati hidup kita secara rohani, secara jiwa dan roh kita, sehingga kita boleh percaya dan mengenal Dia dengan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk tim JKI Mana Eklesia, gereja, ya, JKI Mana Eklesia, para pengurus lansia, penyandang disabilitas, serta kita juga akan berdoa untuk pemilik tempat ini, juga tempat ini, para sponsor, donatur, mitra bakti, kru, sinode, dan juga setiap pelayanannya, serta bangsa negara kita Indonesia, agar Tuhan berkati, Tuhan sertai, serta wilayah di mana kita tinggal. Ya, nanti doa-doa ini akan dinaikkan oleh saudara kita Mas Budi, dan setelah itu akan saya akhiri dengan doa berkat. Dipersilakan. Haleluya. Allah Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur di kesempatan ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dari tim JKI Mana Eklesia untuk ibadah live di kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai saat ini Tuhan menyertai, menolong kami, memberkati kami. Ya, kami diberkati Tuhan, baik tim ataupun yang di rumah, sedang jemaat yang Tuhan muliakan, Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kesempatan ini kami berdoa untuk tim JKI Mana Eklesia Tuhan, yang telah Tuhan izinkan untuk kami boleh bersama-sama melayani. Tuhan berkati kami dengan kesatuan hati dan kesatuan roh untuk terus boleh melayani Engkau bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi sekeluarga. Tuhan memberkati dalam kehidupannya di masa-masa tuanya. Tuhan memberkati kesehatan, juga untuk anak cucu mantunya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para donatur yang telah mendonasikan keuangannya Tuhan untuk mendukung pelayanan tim JKI Mana Eklesia. Tuhan juga memberkati mitra bakti dan setiap orang-orang yang peduli, yang ambil bagian dalam pelayanan tim JKI Mana Eklesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepada Engkau. Tuhan memelihara kehidupan setiap mereka, memberkati kesehatan mereka, hidup keluarga rumah tangga mereka, kehidupan pribadi dan usaha pekerjaannya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk Sinode JKI. Tuhan memberkati Ketua Umum Bapak Adi Sutanto, juga para pengurus harian Bapak Edi, juga Bapak David, dan segenap pengurus yang lain. Tuhan memberkati juga STT Sangkakala, di mana STT ini Tuhan mencetak hamba-hamba Tuhan yang militan, yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap program studi STT Sangkakala. Tuhan memberkati juga untuk Sinode JKI. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk setiap waktu yang senantiasa Tuhan berikan pada setiap kami untuk boleh bersama-sama bersatu hati melayani Engkau. Terima kasih Bapa, tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia kami tercinta. Tuhan memberkati pemerintahan Republik ini Tuhan, dari kepala negara,
kepala daerah provinsi, kota kabupaten, juga kecamatan dan kelurahan. Tuhan memberkati setiap pemimpin negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa juga untuk kedepannya Tuhan. Pada 2024 akan ada pemilihan umum kepala negara, juga untuk anggota dewan yang lain. Tuhan memberkati, biarlah keadaan tetap kondusif dan baik untuk politik di Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga memberkati TNI Polri yang menjaga stabilitas, keamanan dan kesatuan NKRI. Tuhan memberkati kekuatan dan hikmat akal budi pada Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur pada Engkau. Kami serahkan Tuhan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kasih kemurahan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati seluruh kehidupan kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur di dalam ibadah live ini, dan mengakhirinya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang kembali bisa bersama-sama Bapak Ibu di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga kesatuan kebersamaan kita. Sebab kita adalah sesama anak bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.